Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Iin Handayani. Kali ini saya akan melanjutkan seri yang ketiga untuk bekal persiapan presentasi ilmiah di tingkat internasional ataupun nasional. Dan kali ini saya akan mengulas bagaimana tampil wow dalam presentasi. Mari kita simak tips dan triksnya. Nah, untuk persiapannya tentunya setelah teman-teman sudah ada judulnya ya. Untuk isinya gunakan bullet points yang dikaitkan dengan kalimat-kalimat yang ingin teman-teman sampaikan. Nah, kalimat-kalimatnya tidak perlu harus kalimat yang full ya, karena itu kan nantinya akan memenuhi halaman slide ya. Jadi yang kalimat-kalimat yang kira-kira to the point dan bisa membuat audiens itu mengerti apa maksudnya. Jadi seperti yang contoh di slide saya ini ya. Jadi poin-poinnya saja, nggak perlu panjang-panjang ya. Yang kedua, latihan ya. Karena latihan itu akan bisa membantu teman-teman untuk mensinkronkan apa yang ada di slide dan juga apa yang ada di hati dan pikiran untuk pengucapan apa yang di slide tersebut ya. Jadi harus matching. Kemudian yang ketiga adalah bisa berlatih dengan menggunakan skrip yang di print out ya, PowerPoint-nya dengan huruf 14 sampai 16 poin sehingga bisa mudah hafal nantinya. Kemudian selalu berlatih dengan waktu ya. Jadi waktunya kan hanya 10 menit. Jadi teman-teman harus make sure tidak lebih dari 10 menit. Nah, biasanya ketika berlatih itu, teman-teman itu akan lebih lambat dalam berkata-kata. Tetapi kalau nanti di real eventnya, itu akan lebih cepat karena ada rasa nervous untuk langkah awal. Jadi itu perlu dipertimbangkan juga. Jadi berlatihlah di depan kaca atau di depan teman, supaya temponya, artikulasinya, kata-katanya itu tepat dan betul-betul bisa dimengerti oleh para hadirin. Nah, selanjutnya tip yang lain adalah selalu datang lebih awal, 15 menit atau 30 menit lebih awal, sehingga teman-teman bisa familiar dengan ruangannya, dengan mikrofonnya, dengan komputernya, dengan audiensnya, apapun yang ada di ruangan itu. Semakin familiar, semakin bagus, jadi teman-teman bisa lebih comfortable. Kemudian juga jangan memulai berbicara atau melakukan presentasi kalau belum diizinkan oleh panitia ya. Jadi harus tepat waktu. Kemudian juga untuk awalnya harus berbicara perlahan tapi dengan suara yang cukup keras ya. Kemudian jangan membelakangi para hadirin, itu tidak sopan. Kemudian juga selalu mengecek apakah slide yang diproyeksikan itu akan matching dengan apa yang dibicarakan. Dan gunakan mikrofon bila diperlukan. Misalnya jumlah hadirinnya banyak, suara teman-teman kurang keras, nah harus pakai mikrofon. Tetapi kalau yang hadir itu misalnya dalam ruangan hanya 10 orang, kemudian lebih bersifat akrab, nah mungkin tidak perlu pakai mikrofon. Kemudian juga, nah ini penting, hati-hati jika menggunakan humor. Kalau teman-teman tidak confident atau ragu-ragu, takut kalau salah, lebih baik tidak usah pakai humor. Karena ini kan presentasi ilmiah, bukan presentasi yang biasa-biasa saja, ya. Kecuali kalau presentasi ilmiahnya itu 1 jam gitu, itu beda. Tapi ini kan untuk presentasi ilmiah yang kompetisi atau yang umum, which is hanya 10 menit, ya. Kemudian juga untuk memberikan poin-poin yang penting itu jangan menggunakan banyak-banyak kata-kata atau nomor-nomor atau tabel-tabel. Gunakan itu chart yang sederhana ya, atau tabel tapi sederhana sekali ya, nomor-nomornya tidak banyak. Kemudian grafik atau diagram atau pictures itu lebih baik karena para hadirin itu lebih senang kalau ada visual appearance yang berupa gambar, foto, atau mungkin video atau grafik ya
dibandingkan kata-kata yang banyak di dalam slide. Kemudian selalu bisa menjelaskan hubungan-hubungan antara variabel atau antara hal-hal yang berkait erat di penelitian teman-teman. Kemudian untuk berpindah ke slide yang lain, teman-teman itu harus berhenti sejenak, pause, kemudian meneruskan lagi sambil mengambil nafas. Nah, saya tidak menyarankan teman-teman untuk menggunakan laser pointer. Karena apa? Karena ketika menggunakan laser pointer itu teman-teman akan membelakangi hadirin. Nah, itu tidak sopan. Kemudian juga ketika menggunakan laser itu terkadang beberapa proyek proyeksi yang ada di layar itu akan menyerap laser sehingga para audiens itu tidak bisa melihatnya dengan baik. Nah, untuk para hadirin yang buta warna, mereka tidak bisa melihat laser pointer karena warnanya merah. Kemudian juga, nah ini untuk melindungi teman-teman ya. Kalau teman-teman itu deg-degan, kemudian agak bergetar tangannya, nah itu akan terlihat sekali ketika memegang laser pointer. Jadi lebih baik tidak usah pakai laser pointer, pakai klik langsung saja di laptopnya yang ada di ruangan tersebut. Atau meminta tolong moderator jika jauh dari tempat teman-teman ketika presentasi. Nah, selanjutnya saya akan berbagi tentang hal-hal yang no saat teman-teman dalam periode question and answer, yaitu after 10 minutes of presentation. Yang pertama, don't fumble for extra slide. Jangan berusaha sibuk untuk mencari extra slide untuk menunjukkan sesuatu pada para hadirin. Itu akan terlihat awkward ya, jadi mencari-cari hal-hal yang tidak perlu seperti itu. Kemudian juga jangan bersifat defensif atau hostile terhadap pertanyaan atau terhadap para hadirin atau pertanyaan yang diberikan oleh para hadirin. Jadi harus ramah, sopan, dan santun ya. Karena kalau teman-teman itu bersifat defensif itu tidak profesional. Kemudian juga jangan berkata pada para hadirin seperti ini. Apakah saya sudah menjawab pertanyaan Anda? Apakah saya sudah menjawab pertanyaan Bapak Ibu? Apakah saya sudah menjawab pertanyaan kalian? Jadi nggak usah. Jadi kalau ada yang bertanya, dijawab, habis itu sudah, begitu ya. Kemudian juga tidak usah mengucapkan terima kasih kalau para hadirin itu bertanya pada teman-teman. Jadi tidak perlu harus, oh terima kasih Bapak X atas pertanyaannya. Tidak perlu ya. Kemudian juga tidak perlu memberi ranking atau rate pada pertanyaan yang diberikan oleh hadirin. Jadi tidak perlu harus bilang, oh terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaan yang bagus. Oh ya, wah ini pertanyaan yang luar biasa bagusnya. Jadi jangan memuji tentang pertanyaan yang diberikan oleh para hadirin. Kemudian juga jangan jauh-jauh dari podium ya. Jangan seperti podium itu suatu hal yang membuat teman-teman teracuni atau bagaimana. Jadi wajar-wajar saja, tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat banget. Dan jangan memegang podium itu seperti takut hilang podiumnya ya. Jadi yang wajar-wajar saja. Jadi yang cukup dekat, tidak terlalu jauh, jadi suaranya juga bisa terjaga dengan baik. Nah, selanjutnya pesan yang terakhir untuk bagaimana tampil wow di presentasi ilmiah itu adalah harus seawal mungkin memutuskan tipe-tipe atau jenis-jenis data apa saja atau point of view atau hal-hal penting apa saja sih yang mau dijelaskan untuk para hadirin sehingga para hadirin akan mengerti hasil penelitian teman-teman. Kemudian selalu organize ya. Jadi presentasinya itu harus selalu organize, jangan acak-acakan. Nah, caranya gimana? Ya, melihat presentasi teman-teman sebelumnya ya, atau presentasi senior sebelumnya, presentasi siapa saja, lihat di YouTube atau lihat di tempat lain, itu banyak contohnya. Kemudian berlatih sehingga penyampaian slide-nya itu akan lebih efektif dan clear. Kemudian juga pilihlah kata-kata atau pesan-pesan
yang bisa membuat proses komunikasi dengan hadirin itu lebih efektif dan efisien ya. Jadi ini harus berlatih memang menggunakan vokabulari atau kata-kata yang lebih efisien dan efektif. Dan ingatlah, ini adalah untuk presentasi ilmiah. Jadi ilmu yang bagus itu jauh lebih bagus. Konten yang bagus itu jauh lebih baik dari sekedar visual dari slide itu, jadi yang clutter, acak-acakan, atau terlalu banyak warna. Gunakan warna-warna netral yang sederhana. Nah, di sini saya memberikan 3 contoh presentasi dengan warna yang netral dan representatif secara ilmiah. Jadi selamat mencoba dan boleh mencontoh kalau memang itu sekiranya suka dengan style presentasi saya. Nah, yang terakhir biasanya itu kita harus mengucapkan terima kasih atas perhatian para hadirin ya. Oke, nah ini adalah sumber yang saya ambil untuk presentasi ini ya. Jadi teman-teman bisa cek langsung. Saya tetap menggunakan bahasa Inggrisnya, tetapi saya terjemahkan secara bebas agar teman-teman di Indonesia lebih bisa mengakrabi isi dari presentasi ini atau guidance ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai berjumpa lagi di video mendatang. Semoga bermanfaat. Bye-bye.